Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Ikhwan warahmatullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan pelajaran kita dari Fiqhul Asma'ul Husna, memahami tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengenali Allah. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Dan mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah jalan bagi kita untuk menuju kepada hakikat ibadah. Karena hakikat ibadah adalah merendahkan diri, al-khudu'. Hakikat ibadah adalah perendahan diri seseorang kepada yang diibadahi. Bagaimana seseorang merendahkan diri kepada sesuatu, tidak lain adalah karena dia mengenali keagungan dari yang diibadahi. Maka dia akan merasa rendah. Apabila seseorang mengenali Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengetahui keagungan, kebesaran, tidak terbatasnya Allah dalam sifat-sifatnya, maka dia akan mengenali Allah dan mengetahui keagungannya, maka dia akan merendahkan diri. At-tadallul, itu perendahan diri, wal mahabbah, inti daripada ibadah adalah mencintai. Bagaimana seseorang mencintai sesuatu, maka tidak lain adalah karena dia mengetahui kebaikan yang dicintainya. Karena dia banyak memberi, banyak memaafkan, banyak memberi kemudahan, bahkan dia memberi tanpa diminta, maka orang akan mencintai. Karena sebab mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat
yang berkaitan dengan makhluk, sifat pencipta. Ya Allah sempurnakan ciptaannya. Allah menyiapkan apa yang dibutuhkan. Karena itu Allah Tabaraka wa ta'ala menamai dirinya dengan Ar-Razzaq. Allah menjaga setiap saat hambanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Habib, yang Maha menjaga. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bertobat, dan Allah sangat suka mengampuni hambanya. Maka Allah menyebut dirinya dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ketika mengenal kebaikan-kebaikan Allah, maka seseorang akan mencintainya. Nah, itulah hakikat kita mempelajari nama Allah yang sempurna, yang baik, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, agar seseorang mengerti tentang keagungan, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, sehingga dia akan mengibadahinya dengan merendahkan diri dan mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan. Nah, maka jika seseorang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya seperti itu, maka dia akan terjauhkan dari kesyirikan. Karena tidak mungkin diibadahi sesuatu yang tidak berbuat baik kepadanya, tidak menciptakan, tidak mengurusi urusannya. Bagaimana mungkin perkara atau makhluk yang seperti itu kemudian diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka belajar asma wa sifat akan menjadikan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid asma wa sifat, tentunya ada juga tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Nah, ikhwan alhamdulillah, maka apa yang kita pelajari dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah kita pelajari dari satu kata, satu lafaz dari nama Allah kepada lafaz yang lain, maka itu saja sudah seharusnya memberikan faedah yang sangat besar. Apalagi ketika kita mengkaji ada nama-nama Allah yang disandingkan dengan nama-nama yang lain. Nama Allah juga seperti Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Wadud digantikan dengan Ghaffar, Al-Aziz digantikan oleh Allah di dalam satu ayat dengan Al-Hakim. Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dua nama di dalam satu ayat, di dalam satu tempat, tentunya ini bukan perkara yang kebetulan atau Allah tidak punya maksud. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya dengan dua nama di dalam satu tempat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menitipkan makna, maksud. Tidak mungkin, itu sebuah kejadian. Paling tidak sebagian ulama menjelaskan adanya dua nama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya itu adalah memiliki makna penguatan, tauhid, penguatan antara mana yang satu dengan mana yang lain. Atau sebagian ulama juga menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dua nama seperti Al-Ghafur, Ghafurur Rahim,
Innahu huwal ghafurur rahim. Ghafur nama Allah, Rahim nama Allah. Tentunya kalau pendapat yang pertama tadi itu adalah kekuatan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya itu ada maksud yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua namanya di dalam satu tempat, di dalam satu ayat. Nah, ini juga perlu kita pahami, perlu kita kaji. Nah, di situ tentu ada tambahan-tambahan hikmah, tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan pelajaran, sehingga lebih menguatkan apa yang sudah kita pelajari dari nama-nama Allah. Ya, sejak awal kita pelajari kita satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pelajari nama Allah, ya, yaitu Allah, nama Allah. Yang lain, Ar-Rabbu. Di majlis yang lain kita pelajari nama Allah, ya, Al-Khaliq atau Allah, sama saja. Apa nama Allah? Ya, Ar-Razzaq. Satuan-satuan dari kalimat itu, dari nama-nama Allah yang kita pelajari. Nah, kita coba untuk mengambil ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih banyak mengambil faedah, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Kita coba untuk sebagai juga sekalian sebagai pembacaan, ya. Dan tentunya kita berharap Allah tambahkan ilmu, ya, tambahkan hikmah dari apa yang kita pelajari dengan mempelajari nama yang Allah janjikan di dalam firman-firman-Nya, di dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai petunjuk. Nah, kita coba lewat perlakuan. Di antara nama yang Allah janjikan di dalam satu ayat, di antaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam beberapa ayat. Yang pertama adalah di surah Al-Fatihah itu sendiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua juga ada di dalam surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai ayat dari Al-Fatihah, maka di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah juga berfirman pada ayat yang lain di surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sebelum Maliki Yaumiddin. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat 163. Ya, bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 163. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahman la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini surah Al-Baqarah ayat 163. Kemudian di dalam surah An-Naml Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat ke-30. Allah Jalla fi'ala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam surah An-Naml ayat 30. Kemudian di dalam surah Fussilat ayat kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hamim Tanzilum minar rahmanir rahim. Ini juga ada Ar-Rahmanir Rahim.
Baik. Kemudian di dalam surah Al-Hasyr ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tadi ya menempatkan secara berdampingan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Adapun sifat dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat rahmah. Ya. Sifat rahmah. Maka para ulama menjelaskan bahwa sifat rahmah, rahmat itu artinya kebaikan. Allah yang mempunyai kebaikan, ya, maka Allah disifati dengan sifat rahmah. Allah yang punya kebaikan, Allah yang memberikan kebaikan dalam bentuk apapun. Nah, yang kadang-kala manusia nggak tahu kebaikan Allah itu dalam satu perkara kadang tidak diketahui oleh manusia. Ya, padahal di situ ada kebaikan. Ketika Allah menimpakan musibah, musibahnya itu adalah keburukan. Tapi ketika Allah menimpakan musibah, maka tidak lain di balik musibah itu ada kebaikan yang Allah inginkan. Ya, itu rahmah. Ya, rahmat. Di balik penyakit ada kebaikan. Dan banyak sekali. Ya. Bagi orang yang mempelajari tentang petunjuk agama kita, agama Islam tentang sakit, maka dia akan mendapati banyak sekali kebaikan di balik penyakit. Nah, maka sampai kadang kita sendiri merasakannya ketika sakit, ya, lisan kita ini lebih banyak berzikir kepada Allah. Ketika demam, meriang, seringkali kita mengucapkan ya Allah, ya, la ilaha illallah. Ya, padahal ketika sehat jarang kali kita. Ya, ternyata di balik penyakit itu Allah menginginkan kita banyak berzikir pada Allah. Ya. Dan itu nggak disadari. Ya. Dari zikir-zikir kita, dari ucapan-ucapan lisan kita, la ilaha illallah. Ya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ketika sakit kita ucapkan, padahal ketika sehat kita nggak pernah mengucapkan itu. Dan di situ barangkali di balik penyakit yang Allah timpakan kepada kita itu Allah ingin memperbanyak pahala kita. Belum kita bicara tentang digugurkannya dosa, diangkatnya derajat, lain sebagainya di balik penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seseorang. Ya. Dan mungkin barangkali justru ibadah kita lebih banyak ya, ketika kita sakit 1 minggu daripada sehat sebulan. Ya. Barangkali pahala kita dalam 1 minggu ketika sakit lebih banyak daripada pahala kita ketika sehat selama 1 bulan, 2 bulan. Ya, ketika sakit kita sholat dengan susah payah. Ya. Nah, mau berdiri susah payah, mau duduk, mau rukuk susah payah. Bukankah itu suatu hal yang mendatangkan kebaikan kalau kita menyadarinya dan kita lakukan itu karena berharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan.
Maka ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahim. Itulah kebaikan-kebaikan yang seringkali tidak disadari oleh seseorang. Nah, kadang ada orang yang tidak punya anak sampai bertahun-tahun, tidak punya anak bahkan sampai meninggal. Ya, mungkin orang menganggap itu satu kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa taala barangkali ternyata di balik kekurangan dohir kekurangan itu Allah berikan kebaikan-kebaikan yang bahkan mungkin Allah selamatkan dari keburukan. Ya. Nah, ikhwan wal akhwat, inilah kebaikan yang harus kita pahami, yang merupakan sifat Allah. Sifat apa? Sifat rahmah. Rahmah. Nah, maka penggabungan dari kedua kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki makna yang sangat kuat, bahwasanya bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia mengerti bahwasanya kebaikan yang paling tinggi kedudukannya bagi seorang mukmin adalah kebaikan akhirat. Dan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik di dunia atau di akhirat, itu adalah dari sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini nanti akan kita ketemukan pada pembahasan-pembahasan berikutnya ketika Allah gandengkan dengan kalimat atau nama yang lain seperti Ghafurur Rahim. Apa hubungannya antara ampunan dengan rahmat? Di situ Allah menggandengkan, dan biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat atau namanya Ghafurur Rahim pada ayat-ayat yang konteksnya adalah taubat. Konteksnya adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, maka ikhwan wal akhwatillah, sebagaimana dikatakan oleh bagian ulama, apa dikatakan oleh Al-Imam Al-Farabi, beliau mengatakan ji'a bir-rahim ba'dal istighraq ar-rahman, yaitu datangnya kalimat ar-rahim setelah keumuman lafaz ar-rahman. Karena rahman, kalau dikatakan ar-rahman, maka sifatnya rahmah, yang kebaikan itu Allah berikan kepada siapa saja. Kebaikan yang Allah berikan kepada siapa saja. Makna rahmah litakhsisil mu'minina bihi. Sehingga ketika ar-rahim itu diletakkan oleh Allah setelah ar-rahman, maka makna yang pertama, ar-rahman, Allah memberikan kebaikan kepada semua manusia. Kalau sesuatu diberikan kepada semuanya, maka itu bukan ukuran kebaikan, bukan ukuran kemuliaan. Apa yang Allah berikan kepada orang mukmin itu juga diberikan kepada orang kafir, maka tentukan itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah. Karena nggak mungkin kalau itu ukuran, misalnya harta rezeki orang kafir diberi, orang ahli maksiat diberi, orang mukmin, maka harta bukan ukuran kemuliaan. Kenapa? Karena datangnya ar-rahim setelah ar-rahman, yang memiliki makna takhsis, pengkhususan. Kalau pengkhususan, berarti apa yang diberikan oleh Allah secara khusus itu memiliki nilai yang tinggi. Memiliki nilai yang tinggi. Sehingga
adalah suatu kekeliruan ketika seseorang mengukur kemuliaan dirinya dengan sesuatu yang Allah berikan kepada semuanya. Satu kekeliruan. Ya. Nah, ini faedah yang pertama yang harus kita pahami. Beda dengan ilmu, dengan hidayah, taufik. Ya. Ilmu, hidayah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Tidak semuanya diberi. Ya. Bahkan hidayah yang Allah berikan sebagai rahmat, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadarnya pun juga tidak sama. Ya. Karena kebaikan yang Allah inginkan berbeda. Tingkat kebaikannya berbeda. Si fulan diberikan ilmu yang dalam, yang kuat. Ya. Dan Allah berikan taufik sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya. Dan berbeda dengan ya, yang lain. Dengan si Allah, dengan si Allah takar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak untuk ya, memberikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari kebaikan itu. Dan Allah takar kebaikan. 6. Ikhwatal iman. Ya, maka beliau mengatakan fal mu'minun, ya, maka orang-orang beriman yata'allaquna fil akhirati bi rahmatillah. Maka orang beriman itu di akhirat nanti sangat bergantung dengan rahmat Allah. Ya. Dengan rahmat Allah. Adapun orang-orang kafir, ahlun nar, mereka masuk ke dalam neraka dan tidak ada rahmat. Tidak ada kebaikan di neraka. Ya. Nah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43. Maka Allah kepada orang mukmin, ya, Allah Rahim. Nah, maka Allah selalu baik kepada orang mukmin. Allah selalu baik kepada orang-orang mukmin yang beriman. Dengan rahmat, kalau Allah berikan rahmat itu ke dunia, di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia baik. Nah, Allah jadikan baik dia dengan rahmat Allah di dunia. Dan di akhirat, dia dimasukkan ke dalam surga juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu rahmat yang Allah berikan khusus kepada orang-orang beriman. Nah. Jadi kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim digandengkan untuk membedakan? Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan ya, kepada semua makhluknya. Dan itu bukan ukuran timbangan
ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu berkait dengan hak. Ya, berkait dengan hak. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala Rahimun, ya, Allah Rahim kepada seseorang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia, ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan baginya untuk mendapatkan kebaikan. Allah mudahkan dia untuk pada asbab-asbab sehingga dia mudah untuk beramal saleh. Kemudian dia dimudahkan oleh Allah untuk beristiqomah pada amal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kebaikan-kebaikan yang lain, ya, dari amal saleh yang dilakukan oleh seseorang, sehingga kemudian dia akan menjadi rahmat, ya, bagi seorang mukmin itu ketika dia di akhirat. Itulah rahmat, ar-rahmah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada orang tertentu, yaitu al-mu'minun, orang-orang beriman. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat berapa? 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya, bukan wa kana bil mu'minina rahman, tapi rahima. Baik. Maka kewajiban seorang mukmin untuk selalu bergantung dengan nama ini, baik Ar-Rahman juga Ar-Rahim, dan memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa di akhir-akhir hayat hidup seseorang, ya, maka perbanyaklah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya, irhamna, ya. Dalam sujud, dalam doa, antara dua sujud kita juga membaca apa? Rabbighfirli warhamni. Kita perhatikan, warhamni, dan rahmati kami. Rahmati kami. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang ada pada Allah Subhanahu, semuanya kita minta. Warhamni. Nah, maka itu adalah doa yang memiliki makna yang sangat kuat, ya. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala rahmat, semua kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas rahmat-Nya. Ya. Allah mematikan kita di atas rahmat. Karena kalau seseorang meninggal di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi kematiannya adalah husnul khatimah. Bisa jadi kematiannya adalah syahid. Bisa jadi kematiannya adalah saat diampuninya seluruh dosanya. Bisa jadi kematiannya adalah, ya, mendatangkan kebaikan bagi keluarganya setelah kematiannya. Semuanya itu rahmat. Dan itu adalah kematian yang paling baik, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang
di akhir hidupnya. Nah, maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Nah, wala yaqnatu min rahmatillah. Ya. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Ketika kita berdosa, melakukan kemaksiatan, maka segera ingat ada rahmat Allah yang namanya ampunan, taubat, ampunan. Ya. Maka jangan putus asa untuk segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Nah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, atas dirinya, mendolimi dirinya dengan perbuatan dosa, menganiaya dirinya dengan perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Meskipun dosa itu sudah berulang kali kita lakukan, maka ada rahmat Allah, ada kebaikan Allah, yang itu ampunan. Mungkin rahmat Allah itu dalam bentuk dicegahnya dia dari keburukan berikutnya, kita nggak tahu. Wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Itulah rahmat Allah. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf, "Wala ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Dan enggak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, ikhwan wal akhwatillah, itulah rahmat yang kebaikannya meliputi seluruh waktu dari kehidupan kita. Ya. Dan lebih banyak rahmat Allah, kebaikan Allah yang tidak kita sadari. Dan itu adalah merupakan rahmat, kebaikan. Baik, ikhwan wal akhwatillah. Yang kedua, nama Allah Ilahun digandengkan oleh Allah dalam satu tempat dengan Wahidun. Ilah, Wahidun. Jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di antaranya Allah berfirman, wa ilahukum ilahun wahidun. Ilah, ya, itu nama Allah. Ilah dari kata, dan Allah dari kata ilah, al-ilah. Yang asal dari al-ilah adalah al-walah, wawu, kemudian wawunya dirubah kepada hamzah menjadi al-ilah, al-walah. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Di ayat yang tadi surah Al-Baqarah ayat 163. Allah menggandengkan kata ilahun dengan wahid. Nah, di dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 71 juga Allah berfirman, innamallahu ilahun wahid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah wahidun, ilahun wahid. Ini ketika Allah berbicara tentang ahli kitab. Ya.
Hingga Allah berfirman, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Di dalam ayat itu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Surah An-Nisa ayat 71. Jadi lihat ya, dirujuk pada Al-Qur'an, pada mushaf. Di sini Allah berbicara, konteksnya adalah tentang orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa. Maka Allah jelaskan, ya, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Isa itu Rasulullah, bukan Tuhan. Ya. Nah, kemudian tentang Trinitas, Taslis. Surah Al-Maidah ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min ilahin illa ilahun wahid." Dan tidaklah ada sembahan dari sembahan itu kecuali ilahun wahid, kecuali sembahan yang satu. Nanti kita lihat kenapa ilahun di sini digandengkan dengan wahidun. Juga di dalam surah Al-An'am ayat 19. Qul innama huwa ilahun wahidun. Innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, innama huwa, bahwasanya dia Allah adalah ilahun wahidun, sembahan yang satu, wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Demikian dalam surah Ibrahim juga ayat 53. Ya, jadi bisa dirujuk di dalam mushaf. Allah Jalla fi'ala berfirman, "Hadza balaghul linnas wa liyunzaru bih wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid." Dan agar mereka manusia mengetahui bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala ilahun wahid. Ilah gandeng dengan wahid. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar kiranya menjadi ingat orang-orang yang punya akal. Kemudian dalam surah An-Nahl juga, ya, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah sembahan yang satu. Surah An-Nahl ayat 22. Dan seterusnya banyak, ya, ikhwan. Nah. Maka berkata Syekh Nasir As-Sa'di, yukhbiru ta'ala annahu ilahun wahid, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya dia adalah sembahan yang satu. Mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi, dan dialah Allah bersendirian. Nah, maka di sini kata wahidun memberi makna bersendirian. La masila lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, tidak ada yang serupa dengannya. Di zatnya, pada zatnya, nama-namanya, sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Maka saya mengatakan, As-Sa'di mengatakan, wahuwal mustahiqu, dan itulah yang punya hak. Jadi kalau ada yang masih diserupai, maka dia tidak punya hak. Ini konsep monoteism atau tauhid. Jadi kalau masih ada keserupaan dengan yang lain, pasti dia bukan sembahan yang hak. Makanya ayat ini banyak turun yang konteksnya adalah mencela akidahnya orang ahli kitab.
yang mereka meyakini, i'tiqad, keyakinan mereka Isa itu adalah Tuhan. Maka mereka menyembahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ilahun wahid. Sembahan yang benar itu harus wahid. Harus esa, tunggal. Nah, sekarang kalau konteksnya ahli kitab, Nabi Isa manusia. Ya. Coba kalau antum tanya orang Nasrani, orang ahli kitab, antum tanya Isa itu manusia atau bukan? Bingung dia jawab. Ya, Isa itu manusia atau bukan? Dengan satu kata. Hanya iya atau bukan, tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kalau dikatakan Tuhan, pastinya tidak ada yang serupa. Kalau dia manusia, berapa manusia yang lain yang Allah ciptakan juga sama dengan dia. Punya kepala, punya tangan, punya... Jadi wahdaniyah itu sudah ya. Tidak ada sifat wahdaniyah, karena wahdaniyah itu hanya milik Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ilahukum, dan sembahan kalian itu adalah ilahun wahid, sembahan yang esa, yang tunggal, yang tidak semisal dengannya. Kenapa digandengkan ilahun dengan wahidun? Karena kalau tidak wahid, tidak punya sifat wahdaniyah, maka mutlak dia bukan, wajib dikatakan dia bukan sembahan yang hak. Meskipun disembah oleh manusia. Wa ilahukum ilahun wahid. Maka penetapan hak untuk disembah sangat erat kaitannya dengan wahdaniyah. Sangat kuat hubungannya dengan al-wahdaniyah. Ketika al-wahdaniyah itu dilepaskan, maka berarti dia bukan ilahun hak. Bukan sembahan yang hak. Karena tidak punya sifat wahdaniyah. Apakah Isa yang dilahirkan dalam sifat dilahirkan dia wahdaniyah? Tidak. Tidak punya sifat wahdaniyah. Kenapa? Karena orang dilahirkan, dia juga dilahirkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wahdaniyahnya lam yalid wa lam yulad. Itu wahdaniyah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wahdaniyah. Huwal khaliq lal makhluk. Wahdaniyah Allah ada pada sifat mencipta. Karena tidak mungkin ada yang mencipta sebagaimana Allah mencipta. Wahdaniyah. Makanya wahdaniyah itu, keesaan itu melekat pada semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wahdaniyah Allah ada pada bagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Menertibkan hukum di langit. Menertibkan hukum di bumi. Menertibkan semua kejadian ditertibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqna ya. Kulla syai'in biqadar. Kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu wahdaniyah. Keesaan Allah di dalam menetapkan. Allah tidak pernah memanggil untuk memusyawarahkan sesuatu. Untuk Allah mengambil keputusan. Karena ada sifat wahdaniyah. Nah, maka segala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak punya sifat wahdaniyah.
Makanya digandengkan ilahun, sembahan, dengan wahidun. Ilahun wahidun wa ilahukum ilahun wahid. Dan itu sudah cukup untuk membantah ketika orang mensyarikatkan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang Anda sembah punya sifat wahdaniyah? Ya, tidak mungkin. Apakah malaikat punya sifat wahdaniyah? Tidak. Bahkan dia diciptakan beribu-ribu malaikat. Mungkin berjuta-juta malaikat. Bukan sendirian malaikat, bukan satu. Nah. Demikian ikhwan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan pada satu tempat kata ilahun dengan wahidun. Ya, karena di situ memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ya, bagi orang yang ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ingin memahami hakikat dari tauhid. Ya, maka wahdaniyah Allah pada sifat-sifatnya, wahdaniyah Allah pada rububiyahnya, wahdaniyah Allah tentunya pada uluhiyah. Yang tidak mungkin, ya, peribadatan bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian ada hak bagi makhluk untuk mengambil, ya, hak untuk diibadahi dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Maka faidah, ya, dari apa yang kita pelajari ini apa? Ya, disatukannya atau digabungkannya nama atau ilah, kalimat ilahun dengan wahidun sebagai kata kunci bahwasanya, ya, uluhiyah atau peribadatan yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja adalah perkara yang hak. Ya, dan adalah kebatilan jika al-uluhiyah, peribadatan itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak disifati dengan wahdaniyah. Nah, tidak disifati dengan esa, tunggal, la masila lahu, yang tidak semisal dengannya apapun. Nah, maka seseorang berada di dalam keselamatan dari azab apabila dia tetap berpegang pada tauhid tadi, ya, mengibadahi zat yang memiliki sifat wahdaniyah tadi sampai dia didatangi kematian dalam keadaan dia, ya, tetap mengibadahi satu zat yang memiliki sifat wahdaniyah, dan dia tetap beribadah kepadanya saja, ya, dan dia berpaling dari semua, ya, makhluk di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna sabilan najat min adabi jahannam yaumal qiyamah. Sesungguhnya cara, ya, yang menyelamatkan seseorang dari adab jahannam pada hari kiamat, ayya'budal abdu ilahan wahidan. Jadi jalan yang menyelamatkan seseorang dari adab neraka jahanam adalah hendaklah dia terus mengibadahi hanya satu sembahan yang dia bersifat wahdaniyah. Bisa, ya. Barakallahu fikum. Wallahu azza wa jalla, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika wahidun, nama Allah wahidun digandengkan dengan apa? Ilahun wa ilahukum ilahun
wahid. Baik, sekarang di dalam Al-Quran Allah menggabungkan Al-Barru dan Ar-Rahim. Ya. Di sini juga ada hikmah yang besar. Al-Barru Ar-Rahim. Dalam surah At-Tur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim." Al-Barru di sini bukan nama Allah ya. Jadi tidak ada nama Allah Al-Barru atau Al-Barru. Al-Barru Ar-Rahim. Karena kalau Allah menyebut lafaz, ada yang memang itu nama Allah. Ada yang lafaz itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khabar, sebagai berita. Ya, sebagai kabar, mengkabarkan kepada kita tentang apa yang ada pada Allah. Al-Barru. Al-Barru itu dari kata al-bir, al-birru, seperti birrul walidain ya. Artinya al-birru adalah yang sama dengan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Ya. Al-Barru yang artinya adalah yang mempunyai kebaikan. Al-birru. Ya. Kebaikan yang sangat besar itu al-birru. Beda dengan al-khair. Al-khair itu juga kebaikan, tapi derajatnya antara al-khair dengan al-birru itu lebih tinggi. Jadi kalau ada kebaikan yang kedudukan dari kebaikan itu sangat tinggi, maka disebut dengan al-birru. Ya. Seperti birrul walidain, ya. Karena berbuat baik pada orang tua itu kedudukan kebaikannya adalah sangat tinggi. Ya. Nah. Di dalam surah At-Tur ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim." Dan sesungguhnya kami min qablu nad'u, sebelumnya yaitu ketika di dunia, innahu huwal barrur nad'u, kami meminta kepadanya, berdoa, berharap kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim, dan sesungguhnya dia adalah zat yang memiliki kebaikan dan ar-rahim. Rahim ini sendiri maknanya apa tadi? Rahmah, maknanya kebaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan di sini? Karena penggandengan ini memiliki maksud, memiliki makna yang lebih kuat apabila daripada berdiri sendiri ya. Al-Barru sendiri misalnya atau Ar-Rahim sendiri. Maka digandengkan untuk memberikan makna yang lebih kuat. Makna al-barru di sini, al-birru di sini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah Subhanahu wa taala punya banyak kebaikan. Ya, wasi'ul ihsan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kebaikannya. Ya, kebaikan Allah tidak terbatas, sangat luas. Ya. Enggak terhitung dengan bilangan. Bahkan seperti yang kita bicarakan tadi, kebaikan Allah banyak yang tidak kita ketahui. Nah, jadi kata al-barru sendiri apa? Maknanya adalah al-wasi'ul ihsan, yaitu yang luas kebaikannya. Apa di antara kebaikan di dalam ayat ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, memenuhi apa yang diminta oleh hambanya. Inna kunna min qablu nad'u, dan kami
dahulu ketika di dunia banyak berdoa, meminta kepada Allah. Innahu huwal barru. Maka dialah Allah al-barru, yang punya kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Dia mengabulkan doa itu. Atau mengganti yang diminta itu dengan yang lain. Mungkin yang lebih baik. Bahkan lebih baik. Yang kita ucapkan dalam doa itu Allah tidak penuhi. Tapi dengan cara Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Itu pun kita sering nggak tahu juga. Ya, ternyata penggantinya itu lebih baik. Nah, yang kita minta itu Allah lihat. Ya, karena mungkin keikhlasan antum berdoa, karena hajat antum pada yang lain itu lebih besar, sehingga yang dilafadzkan, diucapkan kalimat ya, hajat itu nggak dipenuhi oleh Allah, tapi Allah gantikan kepada yang lain yang lebih antum hajatkan, yang lebih kita hajatkan. Kita nggak tahu, padahal itu kebaikan. Ya. Itu kata al-barru. Wasiul ihsani war rahmah. Dialah yang luas kebaikan dan ampunannya. Sampai kita nggak tahu. Saking luasnya kebaikan Allah. Kita ini kan sempit. Bahkan hajat kita sendiri aja kita nggak tahu. Baik apa enggak yang kita hajatkan. Ini nggak tahu. Nah, nggak tahu. Coba kalau ditanya, kebaikan harta itu di mana? Di banyaknya atau di manfaatnya? Nah, kalau lagi sadar kita ya. Kalau lagi lupa, kebaikan harta itu pada jumlahnya, banyaknya. Itu ketika kita nggak sadar, tapi ketika sadar iyalah. Baru ngaji gitu kan, baru pulang majelis taklim, baru sadar. Oh, harta itu kebaikannya bukan pada banyaknya, pada manfaatnya. Ya, tapi begitu melihat tetangga beli mobil juga, ya, lupa kita. Nah, padahal kebaikannya itu yang Allah kehendaki bukan pada banyaknya, pada manfaatnya, pada kebaikannya, pada keberkahannya. Nah, wasiul ihsan itu al-barru. Ya. Kemudian ar-rahim juga rahmat, artinya apa? Kebaikan. Apa enggak mubadir lafaz ini disusun yang maknanya sama kan? Al-barru itu yang punya kebaikan, ar-rahim juga punya kebaikan, memiliki apa enggak mubadir? Enggak ada lafaz Al-Qur'an yang mubadir. Ya. Kalau kita yang nulis buat tulisan dicantik-cantikkan gaya bahasanya, banyak kalimat-kalimat yang sia-sia, tapi Allah tidak. Tidak ada satu kalimat pun yang tersia-siakan di dalam Al-Qur'an. Nah, adapun al-barru itu sendiri, ya, makna bahasanya itu bisa bermakna asidqu, jujur, kejujuran, kebenaran, ya, at-ta'ah. Ya. Nah, at-ta'ah, ketaatan. Seperti kalau orang mengatakan dalam bahasa Arab, barrul abdu rabbahu. Seseorang taat kepada Allah, menggunakan kata al-barru. Ya, barra, ya birru. Taat. Ya. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang minta izin berperang, dia pergi berperang, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu punya orang tua? Ya, ada ya Rasulullah, kami punya orang tua. Fabirra walidaik. Ya, balik kamu, taati orang tua. Kata birra, berbuat baik, berarti mentaati orang tua. Ya, atau al-qabul. Al-barru itu artinya qabul, bisa diterima. Sesuatu yang diterima itu disebut dengan birrun. Makanya dikatakan al-hajjul mabrur. Mabrur dari kata bir. Artinya haji yang diterima. Mabrur. Al-hajjul mabrur. Ya. Nah, ini kata birrun itu sendiri. Makanya kalau ada ketaatan yang diterima oleh Allah, maka itu kebaikan yang paling tinggi. Ya.
Karena mencakupi semua makna ini. Ya. Ada makna taat, membenarkan, ada makna ya, al-qabul. Jadi kalau kita yakin yang kita lakukan itu benar, lalu kita amalkan satu kebenaran, lalu diterima oleh Allah, itulah hakikat al-bir. Makanya Allah berfirman, laisal birra. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Kebaikan yang paling tinggi itu bukan hanya amalan yang zahirnya baik, bukan. Bukan menghadapkan ke timur dan ke barat, bukan. Karena itu nggak ada nilainya. Mau menghadap ke timur, ke barat, kemana, nggak ada nilainya. Ya, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Jadi kalau seorang mukmin itu sudah punya modal dia untuk mendapatkan albir, keimanannya, ya, dia sudah punya modal dia untuk mendapatkan albir, kebaikan yang tertinggi di sisi Allah. Makanya Allah katakan laisal birra, bukanlah suatu kebaikan atau albirra itu, ya, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, walakinnal birra man amana billah. Ini makna albir ya, ikhwan. Ya. Baik. Jadi bentuk di sini ya, al-barru di sini, Allah menyebut dirinya dengan al-barru, yang memiliki kebaikan bagi orang yang berdoa. Yaitu apa bentuknya? Mengijabahi doanya. Doa orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Ya. Dan ayat sebelumnya, pada ayat surah At-Tur ini, Allah berfirman, Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Dan kami dulu di keluarga kami, ya, ketika kami di dunia hidup bersama sanak keluarga, musyfikin, kami musyfik. Apa musyfik? Punya rasa takut yang kuat kepada Allah. Nah, jadi orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, dan bentuk kebaikan itu diantaranya apa? Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Apa bentuk kebaikan yang Allah berikan? Ya, famanallahu alaina, lalu Allah berikan kepada kami, karuniakan kepada kami kebaikan, wa waqana, dan Allah jaga kami dari adzabas samum. Ya, dari azab yang membinasakan. Itu bentuk kebaikan Allah. Ya. Dan 3 ayat ini bergandeng, ya. Dan sebagian ulama mengatakan apa? Di antara asbab Allah berikan kebaikan seseorang, dijaganya dia dan dijauhkan dia dari azab samum, ya, dari azab api neraka. Yang pertama apa? Musyfiqin. Yang pertama, kalau dia punya rasa takut. Nah, ketika hidup di dunia bersama sanak keluarganya, di keluarga dia punya rasa takut pada Allah. Nah, yang kedua apa? Nad'u, berdoa, banyak berdoa, minta pada Allah. Baik, itu diantara kebaikan, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan kebanyakan atau banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain tentunya, ya, selain dari apa yang disebutkan oleh Allah tadi di dalam ayat ini. Nah, ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha ketika baca ayat ini, maka beliau selalu berdoa. Ya. Selalu berdoa untuk dijauhkan dari adab as-samum, ya, dari adab api neraka tadi. Baik. Ikhwan wal akhwatillah, dan itulah bentuk daripada
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang kita ambil dari dua kalimat ini, ya, berdampingannya al-barru dan rahim ini, ya, maka harusnya menjadikan kita tenang. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang banyak memberikan kebaikan. Ya. Maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk putus asa. Ya, putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat rahmah tadi. Ya, dan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dialah yang memiliki kebaikan-kebaikan, maka hendaklah seseorang selalu berharap dan meminta kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Inna iqtirana ismillahi al-bar, dan bergandengnya kalimat al-bar dengan bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahim, bergandengnya dengan al-bar dengan Ar-Rahim di sini, yab'asu fil 'abdi tuma'ninah, maka seharusnya menjadikan seorang hamba menjadi tenang. Anna ta'atahu fid dunya, bahwasanya ketaatannya di dunia lan tadhhaba sudan, bahwa ketaatannya di dunia itu tidak akan pernah sia-sia, pasti terbalaskan dengan apa? Kebaikan. Ya, ini yang menjadikan seseorang semangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan suatu amal kebajikan, karena tidak ada satupun dari amal kebajikan itu kecuali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dari al-bar ar-rahim. Nah, li'anna al-barra subhanahu wasi'ul ihsan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyebut dirinya dengan al-barru, maka dialah yang maha luas kebaikannya, shadiqul wa'dil kasiril ata. Dialah zat yang benar janjinya, ya. Maka tidak patut bagi seseorang untuk meragukan janji Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan. Kasirul ata, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan, ya. Wa ma'adzalika, dan bersama dengan itu rahim, Allah itu sayang, ya. Selain Allah banyak memberikan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala juga penyayang. Bal rahmatuhu tasbiqu adzabahu. Bahkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mendahului azabnya. Ya. Allah lebih banyak mengampuni daripada mengazab. Kalau kita salah, Allah melihat kita itu dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kemurkaan yang besar. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau disakiti, ya, hasrat untuk membalasnya lebih besar daripada memaafkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah untuk menyayangi, merahmati, memberikan kebaikan jauh lebih besar daripada kehendak Allah untuk mengazab hambanya. Makanya dibukanya pintu taubat berapa kali tidak terhitung. Sepuasnya hamba mau bertobat, ya, seberapa kali dia mau bertobat, tetap Allah Subhanahu wa taala akan ampuni sampai hamba itu bosan untuk bertobat. Nah,
Maka setiap kita punya keinginan bertaubat, maka bersyukurlah. Karena berarti Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu rahmat pada kita. Ya. Maka alangkah sedihnya ya apabila seseorang sudah tidak punya keinginan untuk bertaubat sedangkan dia punya Rabb, sedangkan ada Allah yang rahmah, yang sangat menyayangi dia. Andaikan dia berdosa membawa dosanya sebesar gunung, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ampunan ya yang lebih besar daripada gunung itu. Barakallahu fikum. Demikian ikhwan, kalau kita lanjutkan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang masih digandengkan dengan ya dua nama pada satu ayat. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan lebih menjadikan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan dan kecintaan kita serta perendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.